Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Urwatul Wuthqa Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari, para ketua komite, dewan guru, para wali santri yang sempat hadir, dan anak-anakku sekalian yang insyaallah kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, malam ini kita sudah berada di malam ke-17 Ramadan, yaitu yang dikenal dengan malam nuzulul Quran. Jadi ini malam nuzulul Quran itu umumnya diperingati untuk mengenang kembali agar supaya kita ini teringat tentang proses turunnya Al-Quran. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita pahami bahwa Al-Quran itu proses turunnya itu terjadi dua tahapan. Yang pertama, tahapan pertama yaitu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu dalam jumlatan wahidah, yaitu secara menyeluruh, mulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kapan itu? Yaitu di malam Lailatul Qadar. Makanya itulah yang disebut dengan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran itu semuanya, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu jumlatan wahidan, komplit 30 juz, itu di malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Itu di bulan Ramadan. Sebagian ulama di bulan suci Ramadan, namun di malam keberapa itu tidak ada yang tahu kapan ya turunnya Al-Quran itu. Ya, kenapa? Karena dirahasiakan oleh Allah agar supaya kita ini mencari Lailatul Qadar itu bukan cuma di malam 17 atau di malam tertentu, tetapi dicari di satu bulan suci Ramadan. Ya, makanya dikatakan anzalna, artinya Al-Quran itu turun menyeluruh. Beda dengan nazzalna. Jadi kalau dikatakan nahnu nazzalna dzikra, kami turunkan Al-Quran, kata nazzalna artinya turun beransur-ansur. Beda dengan inna anzalnahu, kata anzalna kami turunkan semuanya. Ya, maka Al-Quran itu diturunkan semuanya di malam Lailatul Qadar, sepakat ulama, yaitu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu berada di langit dunia, di langit pertama. Kemudian nanti di Baitul Izzah turun, dijemput oleh malaikat Jibril, kemudian diturunkan beransur-ansur. Maka penurunan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi kita Muhammad bukan anzalna, tetapi nazzalna. Jadi beda anzalna dengan nazzalna. Kalau anzalna turun sekaligus, kalau nazzalna turunnya beransur-ansur. Makanya yang turun di malam 17 Ramadan itu bukan keseluruhan Al-Quran, tetapi yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang turun di malam 17 Ramadan. Makanya dikatakan nahnu nazzalna dzikra,
kamilah yang turunkan Al-Quran itu berangsur-angsur, bertahap. Wa inna lahu lahafizun, dan kami yang menjaga Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada penjagaan dari Allah. Beda dengan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Kalau kitab yang turun sebelumnya gampang dipalsukan. Kenapa? Tidak ada jaminan penjagaan dari Allah. Beda dengan Al-Quran. Orang sudah mencoba mengubah Al-Quran, tetapi sampai sekarang tidak pernah berhasil. Bahkan di masa Nabi, di masa sahabat itu sudah mulai dicoba diubah Al-Quran itu. Ya, ada orang yang mau membuat tandingan Al-Quran. Maka orang membuat namanya surah Al-Fil. Ya, maka bunyinya Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil, wa lahu zain. Itu ayat yang coba dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab untuk menunjukkan bahwa dia juga bisa membuat Al-Quran. Namun ternyata kualitas yang dibuat Musailamah Al-Kadzdzab itu bukan berisi informasi. Karena biarpun ayat itu tidak turun, tetap orang tahu. Ya, karena Al-Fil gajah, Mal-Fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, ketahuilah gajah itu belalainya panjang. Maka ayat yang disebut Musailamah Al-Kadzdzab itu biarpun tidak turun, orang tetap tahu. Ya, beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak mengatakan qul huwallahu ahad, katakan Allah satu, maka tidak ada orang yang tahu bahwa Allah itu satu. Maka Al-Quran itu berisi informasi. Maka proses turun kedua ini namanya nahnu nazzalna. Kami turunkan Al-Quran berangsur-angsur. Nah, inilah yang pentingnya memperingati nuzulul Quran, supaya kita ini sedikit tidaknya tahu proses yang Al-Quran ini turun. Dan luar biasanya Al-Quran ini, semua yang terlibat dalam proses turunnya Al-Quran itu meningkat kualitasnya. Malam di mana dipilih Allah turunkan Al-Quran itu sebenarnya malam biasa. Jadi malam biasa, tetapi karena Allah turunkan Al-Quran di malam itu, maka malam turunnya Al-Quran itu berubah luar biasa. Maka menjadi malam Lailatul Qadar. Jadi dikatakan malam Lailatul Qadar itu karena pada malam itu turun Al-Quran, dan itu diperingati, dan itu mengulang setiap bulan suci Ramadan. Jadi setiap bulan Ramadan pasti turun Lailatul Qadar itu. Meskipun sudah tidak turun lagi Al-Quran, tetapi kemuliaan turun pertama itu mengakibatkan turun setiap bulan suci Ramadan. Dan hebatnya satu malam yang meningkat kualitasnya itu, kalau orang beribadah satu malam itu, maka lebih baik daripada beribadah selama 85 tahun. Jadi luar biasa. Kalau orang beribadah satu malam itu, maka sama dengan beribadah 85 tahun. Hanya saja rahasia di malam keberapa kira-kira malam Lailatul Qadar itu rahasia. Karena bisa-bisa kalau orang diberitahu, maka orang hanya akan fokus di malam tertentu. Namun Allah rahasiakan supaya orang mencari Lailatul Qadar dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan. Nah, jadi cari ya malam Lailatul Qadar itu. Jadi malam itu sebenarnya malam biasa, sama dengan malam lainnya. Kenapa Allah tingkatkan kualitasnya menjadi malam yang mulia? Itu karena turun Al-Quran. Hebatnya satu malam yang biasa, karena kontak dengan Al-Quran menjadi malam yang luar biasa. Kemudian turunnya di bulan suci Ramadan. Ramadan itu bulan yang sudah ada sebelum Islam ada. Jadi sebelum Al-Quran turun, bulan Ramadan memang sudah ada. Ya, jadi memang sudah ada hitungan bulan Ramadan. Ya, dan bulan Hijriah lainnya itu sudah ada. Hanya saja bulan Ramadan masih seperti bulan biasa. Kapan berubah menjadi Ramadan Karim, Ramadan yang mulia? Harus dipahami bulan Ramadan itu menjadi mulia karena
bukan karena ibadah puasa, bukan. Bulan Ramadan menjadi mulia bukan karena ada salat tarawih, bukan. Bulan Ramadan menjadi mulia itu karena pernah turun Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka bulan yang biasa menjadi sayyidus syuhur, menjadi pemimpin penghulu daripada semua bulan. Kenapa? Karena bulan Ramadan terpilih sebagai bulan turunnya Al-Quran. Orang bertanya kenapa Al-Quran tidak turun di bulan Rabiul Awal? Karena nanti orang berkata bulan Rabiul Awal mulia bukan karena Nabi Muhammad lahir, tetapi karena diturunkannya Al-Quran. Makanya dipilih bulan suci Ramadan, bulan yang di antara 12 bulan ini bulan yang paling mengerikan ini. Makanya dikatakan Ramadan karena bulan Ramadan itu, kata Ramadan itu artinya panas terik, membakar. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang begitu panas. Makanya bulan Ramadan itu tidak ada nilainya sebelumnya. Namun turun Al-Quran di bulan suci Ramadan menjadi Ramadan Karim, menjadi bulan yang mulia, bahkan meningkat menjadi sayyidus syuhur, menjadi pemimpin penghulu dari semua bulan Hijriah. Kemudian pertama kali Al-Quran ini turun itu dijemput oleh malaikat. Jadi ada malaikat yang ditugasi untuk mengawal Al-Quran ini. Awalnya malaikat itu malaikat biasa, sama dengan malaikat yang lain. Awalnya malaikat itu tidak dikenal, dia layaknya malaikat biasa, namun ditugasi untuk membawa Al-Quran, kontak dengan Al-Quran. Maka malaikat itu meningkat kualitasnya menjadi malaikat yang mulia, menjadi sayyidul malaikat, menjadi penghulu para malaikat. Siapa itu? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril itu sebenarnya kedudukannya sama dengan malaikat-malaikat lain, hanya saja kontak dengan Al-Quran. Hebatnya Al-Quran, kalau orang kontak dengan Al-Quran maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Kontak dengan Al-Quran, maka malaikat Jibril yang sebelumnya malaikat biasa menjadi sayyidul malaikat, menjadi penghulu dari semua malaikat. Nah, maka sesuatu itu menjadi mulia. Ini kehebatan Al-Quran ini. Kemudian Al-Quran itu turun di pertama kali di dunia memilih satu hari, yaitu hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang biasa saja, dan hari Jumat itu ada sebelum Islam datang. Jadi sebelum Nabi kita datang, kata Jumat itu sudah menjadi nama hari ya di kalangan orang Arab. Tapi begitu dipilih Al-Quran pertama kali turun di hari Jumat, maka hari Jumat menjadi sayyidul ayyam, menjadi penghulu dari semua hari. Maka hari Jumat itu menjadi mulia bukan karena ada Jumatan, bukan, tetapi pernah Allah pilih hari Jumat itu menjadi hari pertama turunnya Al-Quran di bumi ini. Maka hari Jumat menjadi sayyidul ayyam, hari yang biasa berubah kualitasnya menjadi hari yang mulia, karena hari itu Allah pertama kali turunkan Al-Quran ke bumi. Untuk siapa Al-Quran itu? Diantarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi sayyidul malaik, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Jadi Nabi kita itu satu-satunya Nabi yang bergelar sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya gelar sallallahu alaihi wasallam, bahkan bergelar sayyidul anbiya'i wal mursalin, penghulu pemimpin para nabi dan rasul. Itu karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terpilih untuk menerima wahyu Al-Quran. Dan untuk siapa Al-Quran ini? Maka Nabi peruntukkan untuk umatnya. Maka umat ini menjadi khairu ummah, menjadi umat terbaik. La yadkhulul jannata
tidak akan masuk seluruh nabi ke dalam surga. Hatta yadkhulaha anta wahai Muhammad, sampai engkau wahai Muhammad masuk dulu ke dalam surga. Nabi Adam lebih dahulu wafat, Nabi Ibrahim lebih dahulu wafat, Nabi Musa lebih dahulu. Ya, tetapi mereka semua tidak ada yang bisa menginjak surga. Hatta yadkhulaha anta, sampai kakimu menginjak surga lebih dahulu. Itu karena Nabi kita, kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yadkhulul jannata ala sa'iril umam, dan tidak akan masuk ke dalam surga seluruh umat. Nah, umatnya Nabi sebelumnya mereka lebih dahulu, tetapi mereka sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti, sampai di pengadilan Allah, sampai keputusan surga dibuka, mereka haram menginjakkan kaki di surga. Hatta yadkhulaha anta ummatuka, sampai umatmu lebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena umat ini terpilih untuk mendapatkan pembelajaran dari Al-Quranul Karim. Nah, apakah kemudian umat ini akan menjadi mulia? Itu tergantung kita. Kalau kita mau menjadi mulia, maka interaksi dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, kata Nabi. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahlihi li ashabi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang nanti di hari kemudian syafi'an li ashabi, akan menolong orang-orang yang suka membacanya ketika di dunia. Ya, tapi Ustaz, bacaan saya masih kurang bagus. Kata Nabi, "Mayaqra'ul Quran", siapa yang membaca Al-Quran, summa yatatatta. Makanya kata yang digunakan di sini qira'ah, bukan talah. Ya, karena kata membaca dalam Al-Quran itu ada qira'ah, ada talah. Kalau qira'ah itu membacanya ada kemungkinan ada kesalahan. Tapi kalau talah itu membaca Al-Quran dengan memberikan hak-hak setiap huruf daripada Al-Quran. Makanya ya, bukan yang dipakai bagi orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, artinya masih sering ada salahnya, bukan talah, tetapi qira'ah. Mayaqra'ul Quran, siapa yang membaca Al-Quran, summa yatatatta, kemudian dia terbata-bata, wa huwa syaq alaihi syaqun, dan dia berat untuk sebut alif saja setiap apa kata Nabi, falahu ajran, baginya 2 pahala daripada orang yang membaca normal. Artinya dilipat gandakan lagi pahalanya oleh Allah. Padahal satu huruf sudah luar biasa. Man qara'a harfan minal Quran, siapa yang baca satu huruf Al-Quran, falahu hasanah, baginya 1 kebaikan, wal hasanah asyru amsalha, dan 1 kebaikan diganjar 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini kalau mau menjadi mulia, maka harus interaksi dengan Al-Quran. Kalau berat, baca, Allah lipat gandakan pahalanya bagi orang yang susah. Kalau begitu Ustaz, tak usah kita ini lancar, biarlah terbata-bata supaya double-double pahalanya. Beda lagi kata Nabi, al-mahiru bil Quran, orang yang bacaan Qurannya mahir, luar biasa, ya benar bacaannya, maka wa huwa ma'as safaratil kiramil bararah, tempatnya nanti bersama dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan juga betah di susah membaca, tetapi harus memperbaiki. Kenapa? Levelnya lebih di atas. Ya, ma'as safaratil kiramil bararah, tempatnya nanti di dalam surganya Allah bersama dengan para malaikatnya. Maka luar biasa kalau kita infokan dengan Al-Quran. Maka para orang tua kalau mau menjadikan anaknya mulia, bukan untuk jadi PNS, bukan jadi pejabat, tetapi kontakkan dia dengan Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang hafal Al-Quran, maka nanti dia akan pakaikan mahkota yang lebih terang daripada cahaya matahari kepada kedua orang tuanya nanti di hari kiamat. Dan anak itu akan diberikan 10 tiket. Tiket apa itu? Bukan tiket nonton, bukan, tapi tiket gratis masuk surga. Siapa nanti yang berhak tiket
itu mereka anggota keluarganya yang masuk neraka. Artinya sudah diputuskan masuk neraka. Misalkan seorang anak hafal Al-Quran, kemudian dia orang tuanya dua-dua masuk neraka, maka dia punya 10 tiket. Ya, dan ini tiket ini tidak dimiliki setiap anak, hanya mereka yang hafal Al-Quran. Makanya kami selalu menasihatkan kepada santri kalian kalau menghafal Al-Quran jangan cita-cita 2 juz, cita-cita 30 juz. Kalaulah mati sebelum tercapai niat sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat 10 tiket. Masuk orang tuamu ke dalam neraka, maka biarkan saja asalkan dia tetap bersyahadat, asalkan dia tetap Islam. Ya, kenapa? Ada tiket. Itulah makanya Nabi pede, jadi Nabi sendiri karena ada 3 orang itu yang ada 3 kelompok manusia yang punya keistimewaan nanti di akhirat. Yang pertama Nabi kita Muhammad SAW bisa menyelamatkan umatnya asalkan terikat la ilaha illallah dan dikenali oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya perbanyak salawat kepada Nabi kita. Asalkan Nabi kenali kita, karena mungkin banyak salawat Nabi kita bisa selamatkan kita. Ya, Nabi bisa menyelamatkan nanti di hari kemudian. Makanya Nabi itu pede berkata kepada pamannya yang bukan orang Islam. Apa kata Nabi kepada pamannya Abu Thalib? Wahai pamanku, sekarang kamu bukan orang Islam, saya tidak bisa buat apa-apa. Tetapi wahai pamanku, coba ucapkan la ilaha illallah 1 kali saja. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalau kamu ucapkan la ilaha illallah, kamu belum sholat tidak apa-apa, kamu belum puasa tidak apa-apa, dosamu banyak tidak apa-apa. Kamu ucapkan la ilaha illallah, urusanmu di akhirat ada urusanku, kata Nabi SAW. Kenapa? Nabi punya syafaat, Nabi bisa menolong umatnya. Maka hanya saja Nabi itu terhalang kalau orang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Sama hanya seorang anak, biarpun dia dapat tiket menyelamatkan masuk surga, kalau orang tuanya bukan orang Islam tidak bisa juga. Tapi sepanjang orang tuanya seiman dengannya, silahkan masuk ke dalam neraka. Maka seorang anak mampu menyelamatkan orang tuanya. 10 orang yang bebas tes masuk ke dalam neraka mampu diselamatkan, ya, untuk bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu keistimewaan bagi hafizul Quran. Makanya kata Nabi ada 3 jasad yang kalau dikubur itu jasadnya tidak dimakan oleh cacing tanah. Bukan karena tubuhnya tidak bisa dimakan, tetapi cacing tanah malu untuk memakan tubuhnya. Siapa itu? Yang pertama para nabi. Makanya kuburannya Nabi itu di tembok kuat itu. Kenapa? Karena tubuh Nabi di dalam kuburnya itu masih utuh, ya, tidak hancur. Kenapa? Tubuh para nabi itu akan tetap utuh sampai hari kiamat. Nah, kemudian yang kedua, tubuh para syuhada, orang yang mati di jalan Allah. Kalau orang mati di jalan Allah, pergi sana di Palestina perang, mati, maka mampu menyelamatkan, dapat 70 tiket masuk surga. Ya, maka lebih hebat lagi daripada hafiz Quran. Hanya saja untuk jadi pejuang di sana itu tidak langsung diterima. Kalau misalkan mau jadi pejuang, apa kata pejuang kemanusiaan di sana, kami ini hanya bisa membagi-bagikan makanan. Kenapa? Karena kalau mau berjuang bersama dengan mereka, maka standarnya harus hafal minimal 20 juz Al-Quran, baru bisa jadi tentara di sana. Ya, harus hafal 20 juz Al-Quran. Kalau mereka mati, 70 tiket bebas tes masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi para hafiz Quran, karena mereka kontak dengan Al-Quran, dapat 10 tiket. Makanya kalau di negara-negara Islam itu ada diwajibkan dalam satu rumah harus ada 1 hafiz Quran. Untuk apa? Jaga-jaga sebagai tiket penyelamat. Jangan sampai nanti ada pemilik rumah ini yang sudah berjuang sholat, ibadah dan lain sebagainya, tapi tidak lolos masuk surga. Maka ada tim penyelamat. Siapa itu? Yaitu hafizul Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Makanya tidak sia-sia bapak ibu-ibu ini memasukkan anaknya di pesantren
bukan. Bukan ketika kamu jadi PNS, bukan. Tetapi mama akan bangga ketika kamu nanti wisuda dengan 30 juz Al-Quran. Karena nanti itu jadi kebanggaan nanti di hari kiamat. Orang dibangunkan, kedua orang tua akan dibangunkan nanti di padang mahsyar. Kemudian dipakaikan mahkota. Bertanya dia, kenapa saya diistimewakan dari tetangga-tetangga saya? Apa kata Allah? Karena kamu memiliki anak yang hafizul Quran, yang menghafal Al-Quran. Maka beruntunglah kita kalau ada satu saja anak kita yang bisa hafal Al-Quran. Tapi Ustaz, karena saya tidak mampu, terus bagaimana ini? Bikin lagi anak. Tapi kalau tidak bisa Ustaz, kasih anaknya supaya dapat cucu-cucumu kasih menghafal Al-Quran. Tapi memanglah saya ini di keluarga yang buntu kepala Ustaz. Sudah, kalau kamu punya harta, biayai orang untuk menghafal Al-Quran. Karena banyak orang-orang miskin yang ingin menghafal Al-Quran namun tidak ada biaya. Biaya untuk menghafal Al-Quran, biaya makannya, biaya beli Al-Qurannya. Maka biayai mereka. Maka kita akan tergolong orang yang memiliki anak hafizul Quran. Paling tidak nanti ada percikannya. Paling tidak nanti dia sisakan kita satu tiket bersama, 2 tiket bersama dengan istri kita, karena dia hafal Al-Quran, karena kita yang membiayai mereka. Jadi kalau kita mau menjadi mulia, harus sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita mau anak kita mulia, maka jadikan mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, man ja'ala Al-Qur'ana amamahu, siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, dia jadikan Al-Quran sebagai bimbingan hidupnya. Al-Quran bilang kanan, dia ke kanan. Al-Quran bilang kiri, dia ke kiri. Maka qadahu ilal jannah. Al-Quran itu akan membimbingnya masuk ke dalam surga. Wa man ja'ala Al-Qur'ana khalfahu, tapi siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, tidak mau mengikuti Al-Quran, Al-Quran bilang kanan, dia ke kiri, maka saqahu ilan nar. Al-Quran itu justru akan mendorongnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan yang mulia ini kita jangan sia-siakan. Ya, kemuliaan Ramadan bukan karena ibadah puasa, tetapi karena di dalamnya pernah diturunkan Al-Quran yang mulia. Maka bulan ini kemudian menjadi bulan yang mulia, bahkan dikenal sebagai Syahrul Quran. Maka jadikan momen Ramadan kali ini untuk mulai berinteraksi dengan Al-Quran, untuk mulai bisa belajar Al-Quran dengan baik, untuk mulai bisa istiqomah. Mungkin di sebelum Ramadan kita juga sering membaca Al-Quran, tetapi masih belum istiqomah. Ya, maka Ramadan tahun ini kita awali untuk bisa istiqomah membaca Al-Quran. Yang dibutuhkan bukan bacaan Al-Quran yang banyak, tetapi khairul amal, sebaik-baik amal itu aqdamuha wa in qalla, adalah yang sedikit namun dia rutin dikerjakan. Itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita manusia ini, kata ulama, rugi kecuali kita menjadi orang yang paham agama, menjadi orang yang berilmu. Orang berilmu rugi, kata ulama, kecuali dia mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya, yang sudah beramal, akan rugi kecuali dia sudah mampu istiqomah. Ya Rasul, ayu amal, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Apa kata Rasul? Aqdamuha wa in qalla, adalah yang rutin. Ya, yang rutin dilakukan setiap hari, meskipun cuma 1 halaman, 2 halaman, daripada dibaca 1 juz namun 1 kali 1 bulan. Yang dibutuhkan bukan banyaknya, namun yang dibutuhkan adalah istiqomahnya. Semoga kita semua ya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran, dan semoga kita semua Allah berikan keturunan yang pandai membaca Al-Quran, yang bisa menghafal Al-Quran. Allahumma ya marzuqna ya ilman nafi'an wa rizqan wasi'an thayyiban mubarakan fi wa amalan mutaqabbala wa du'aan maqbula wa qalban khashi'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liwalidahuma wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qatil hajat. Allahumma arzuqna auladan salihah. Allahumma faqih auladana fid din wa 'allimhum at-ta'wil wa 'allim auladana at-ta'wil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana afriq 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala